Thank you everyone for attending the session. So seperti tadi disampaikan oleh Shiva, my name is Felicia. So currently I'm working as the talent solution consultant. Jadi key topic dalam agenda saya, which is pertama itu sharing session. Before we go on the tips and tricks dan technicalnya dari recruiter, I would actually want to share my own personal story, how I end up working for LinkedIn. Karena juga actually I was being approached by LinkedIn through my LinkedIn. So maybe that would be useful for you guys. Kedua, how you can unlock the job opportunities yang ada di LinkedIn. What can you do? And lastly, how for you to land that job. Dan kita bisa ngeliat lebih dalam di recruiter's perspective. Okay, so I will start with this statement. Ini pertama kali saya dengar ini actually dari my colleague Lani, but I couldn't agree more. That actually opened up the whole mindset gitu ya. And that's really true, man. Your network is your net worth. And my professional journey actually can testify to this statement. Personal branding is important for networking. And kita di sini juga akan, tadi mungkin dengan Fernando, dengan Dini, kamu udah sedikit banyak tahu lah ya mengenai personal branding. But what is that? And why personal branding itu sangat important? Because defining who you are, what you care about, the causes that dear to you, your sense of purpose. Nah, this is your story. This is yang build your personal brand. Branding without a goal, without a purpose, itu useless. Dan branding tanpa skills, kamu mau nge-brand apa jadinya ya kan? So we need to have a combination, a balance of these two. And showcasing what you can do, your skills, what you want to be, your aspiration, your purpose. Ini yang membentuk sebuah good personal branding. Now, kenapa personal branding jadi important, Val, gitu ya? Maybe that is your next question again. I hope you ask that, okay? That's why we are having this discussion. Karena 9 dari 10 recruiters yang actually hiring these days, they are checking out your LinkedIn profile. So you don't want to miss out. Okay, you want to be seen by the recruiters, the talent acquisitions, or the hiring team. And authentic brand yang kamu miliki, tadi kita bicara mengenai personal branding, ini yang akan buat kamu jadi berbeda. You don't want to be one in a million yang exactly the same thing, kayak ada cetakannya gitu ya. Apalagi kalau kita bikin resume, biasa kita ada templates-nya. We just follow along according to the templates. And what sets you apart? LinkedIn profile kamu will do just that, to help you stand out from the crowd. So if you look at my own personal story, I will start from here. Ada 2 story yang aku sharekan di sini. First, when I first graduated, saya juga punya LinkedIn profile. So that was the time when I put my LinkedIn profile as just part of my checklist. Waktu aku mau graduate, aku harus punya CV, aku harus punya LinkedIn profile, aku harus ini dan itu. It's just part of my checklist. I don't do anything about it. I just created my profile, copy paste my resume, I'm done. But is that really helping me? Honestly, no. Aku malahan berpikir, nggak ada gunanya nih punya LinkedIn. It doesn't really make any difference, right? Malahan aku cuma nunggu orang cari aku, mendingan aku yang langsung nyari ke yang mencari pekerjaan. But the second story that I want to share with you is when I already worked at my previous company before I joined LinkedIn. With my occupation, mau nggak mau, aku harus aktif di LinkedIn. Karena I need to build my personal brand as the expert in my field dan build my credibility dan lain-lain. Then, I start to understand the importance of personal branding. It is not just a checklist. So, ketika aku benar-benar masukin who I am as a person, terus saya juga masukin my aspiration, what type of cause that I'm interested in, and so on and so forth, I get so many opportunities yang tiba-tiba kebuka.
it opened up so many doors of opportunities for me. And the latest door yang benar-benar very speak very closely to me adalah dari LinkedIn. That's the reason why I'm joining, right? So waktu itu I just got a message from LinkedIn's talent acquisition. They're looking at my profile. They're short select certain profiles yang menurut mereka cocok dengan roles yang lagi mereka cari. Dan long story short, profil saya kepilih. Lalu saya diundang for this networking event. Long story short, after several discussions, several interviews, then I am joining in my dream job. I would say that I am so aligned right now dengan passion yang saya miliki, aspirasi yang saya mau jalanin, the cost of the business, what kind of service, what kind of solutions yang kita offer kepada klien, how I could make a difference kepada my client. It is such a privilege to be in this occupation, and I would love every one of you to have that state of finding the balance between your passion dengan apa yang kalian kerjakan. Apalagi kalau kalian nanti yang udah mau graduate, lagi cari kerjaan, atau kalian yang udah start bekerja pada early stage of your career life. Kalian lagi mencari tahu what I really want to be, my purpose in life, dan lain-lain. So, none of this could really happen to me tanpa my LinkedIn profile. As simple as that. Nothing tulus, nggak berbayar, nggak ngapa-ngapain. But then I have headhunters keep coming back untuk offering good opportunities for me. And the goal of today's session is to share this with you. How you can also take advantage of LinkedIn and get that door of opportunities open. So kita bisa start mulai dari LinkedIn-nya sendiri. Terkadang waktu saya ngomong sama my coaches gitu ya, atau waktu saya lagi do these presentations, a lot of times what makes these young generations atau kalian yang lagi mau graduate nggak aktif di LinkedIn karena you don't feel comfortable. What kind of content sih yang harus dimasukin ke sana? Aku aktif banget di TikTok, di Instagram, WhatsApp of course, Facebook, but di LinkedIn jadi kikuh gitu. What should I put on my LinkedIn? Kalau saya post seperti ini, aku nggak berpengalaman sama sekali. Would this gonna be a laughing stock dari these connections yang aku punya? Atau my profile aja nggak even say anything about me. Jadi nggak enak juga ya kalau mau ngepost padahal orang ngelihat profil saya sebagai orang yang nggak ada kualifikasinya. So that's usually the reason why I see the engagement of the young people like you guys nggak terlalu banyak di LinkedIn. So I think it's important for us to understand what is LinkedIn. I don't know if Fernando udah go through this. Shiva udah belum tadi? Udah ya? So that's good. So you know what is the difference LinkedIn dengan any other platform. Now we focus on your LinkedIn. Okay? How you can put your story. This LinkedIn profile kamu itu bukan sebuah resume, tempat untuk kamu dump your resume. It is a place for you to tell your unique story. And nobody would have exactly the same story. Kalau kita lihat resume, itu mungkin sama gitu ya. Ada beberapa orang yang kelihatannya, ini mirip-mirip, occupationnya sama. Tapi when you're talking about your LinkedIn profile, you shouldn't copy-paste from anybody else, nor you could copy from anybody else. Because your story, your aspiration, your dream, your experience, nggak mungkin sama satu orang dengan orang yang lainnya. Okay, so I am taking these two pictures for illustration. What kind of profile that you currently have on your LinkedIn? Satu, itu kayak a brownie pen. Pack. Kamu masukin semuanya on your resume tanpa pilih-pilih yang mana yang penting, yang mana yang enggak. Even ini bukan cuma untuk yang mau graduate ya. Untuk kalian yang udah lagi kerja di perusahaan. You just dump everything in. Nah, sedangkan kalau kamu lihat di porsi kedua, the next picture, yang kalau kamu lihat brownie di fine dining, it just a good enough amount of brownie, a very
small enough of nuts, a scoop of ice cream, just a little touch of chocolate syrup kah, dan berries, just enough composition of everything, that what makes this dish stand out, rather than kamu just create a pack of brownie pan. Jadi yang saya pengen tekankan di sini adalah when you create your resume, yes, sometimes you need to be thorough dan kamu mau dump everything there, which I also don't encourage, but specifically for your LinkedIn profile, that doesn't work. You need to understand what is your skills. Dan kamu proporsiinnya just enough. Kamu also put your summary about your person. Kayak tadi mungkin Fernando juga udah mention about elevator pitch. Summary kamu itu penting banget untuk menunjukkan your real you. Dan if you don't know, so a fun fact di sini ya, LinkedIn itu membantu 6.000 orang find a job every day. Ada 200.000 new members joining LinkedIn every day. Kita juga melihat ada 150.000 hours of learning yang being consumed every day. Can you see how many interactions that happening in the platform? And Indonesia itu salah satu the largest or the highest growth yang kita lihat in terms of the member in the world for LinkedIn. Jadi the traction is definitely there. You want to ride from the trend. You want to make sure you take advantage of the platform, right? So kalau kita lihat tadi kita sempat ngobrol mengenai what is the how to stand out di depannya recruiter. So ada dua cara how recruiter could reach out to you. The first one is through email. Ini yang tadi saya sebutkan on my own personal story. How all of a sudden aku dapat invitation dari LinkedIn team untuk join their networking event. Mungkin juga kamu akan dapat this kind of message dari headhunter kah atau dari talent acquisition of your company, your dream company. Yang kedua dengan cara jobs yang direkomendasikan oleh LinkedIn untuk kamu. Okay, so our goal adalah untuk increase any of these two channel agar kamu lebih memiliki lebih banyak opportunity untuk mendapatkan either of these two, email kah atau job post notification. Okay, so for us to understand how the recruiters thinking, you need to understand how they are looking for their candidates. Jadi recruiters itu search for talents dan dia push out some targeted job advertisement. Right? Waktu recruiter lagi mencari orang, what type of things yang mereka cari? Biasa mereka akan masukin dari lokasi. Saya cari orang di Jakarta atau saya cari orang di Bandung. Let's say your skills. Aku butuh orang yang punya pengalaman di digital marketing, for instance, atau ada pengalaman di SEO, search engine optimization. Or kalau kalian yang di IT gitu ya, apakah Java kah atau Python kah, whatever. So they will look at your skills. Let's say mereka juga ada certain universities yang mereka have in mind for the entry level. Mereka juga akan masukin di sana. So you want to make sure your profile itu as complete as possible. So when the recruiters mencari on their dashboard, they could find you. Okay? Nah, the key search yang dilakukan oleh recruiters, kamu harus masukin your location yang tadi aku masukin. Kalau kamu udah bekerja di perusahaan, companies, itu juga penting banget kamu masukin on your experience gitu ya. Jadi companies-nya bisa ke-detect. Dan industri. Apakah kalian di financial sector kah? Atau di consumer goods? Atau di internet? Teknik IT? Kamu perlu update your profile untuk include this key profile. Untuk masukin this key ingredients so-called. Jadi biar kamu pas lagi algoritmnya nyari dari LinkedIn, you will be found. Nah, another tips. Dalam your profile,
I believe tadi udah disebutkan juga oleh Fernando ya, what is the summary on your LinkedIn about. Kamu harus masukin at least minimum 40 words. So that algoritmnya LinkedIn, waktu orang mencari kamu, itu bisa ketangkep. Kita bisa baca. And then it will come on the keywords. Karena ini juga penting banget, recruiters akan mencari by the keywords. Okay, so if you haven't, please do put some summary on your profile. Nah, kalau kita ngomongin soal keywords dan lain-lain, here, the implementation of that, so you can understand. Can you guess how many marketing manager di Indonesia? Anybody want to throw a guess? Or you have no clue? Okay, actually there are so many of them. Ada 120.000 orang yang punya title marketing manager di Indonesia. Can you imagine kalau saya seorang recruiter, saya harus ngecekin profil orang satu per satu, 120.000 orang. So, it is very, very important for you untuk bisa diketemukan oleh recruiter yang lagi searching dengan filters. Salah satu hal yang dipakai paling sering saat ini oleh recruiters adalah Spotlight. What is Spotlight? So, Spotlight itu kayak another filter untuk identifikasi kandidat yang yang paling tinggi kemungkinannya untuk membalas mereka. So, they don't waste their time. So, contoh ya, kalau kita lihat di sini, ada open to work, are more likely to respond. What is open to work means? Nanti aku akan tunjukin lagi. Hopefully, tadi udah dibahas juga oleh Fernando. Kamu bisa turn on your open to work sign on your profile. And it's really helpful. Okay? Kedua, more likely to respond. Kalau kamu dapat message dari recruiter, you reply back. Ini algoritmnya LinkedIn akan baca. Oh, kamu tuh aktif di platform. Kamu ada like, comment, kamu share konten. Nah, LinkedIn algorithm juga akan baca what type of profile member are you. Jadi, kamu perlu being active in the platform to be able to be found by LinkedIn's algorithm. Engage with the talent brand. It's very, very important for you to showcase your interest, especially to your dream company. Let's say, oh Felicia interested untuk bekerja di LinkedIn, Google, Facebook, whatever, Microsoft gitu ya. When I have that dream company in mind, I will need to make sure aku follow each of these companies. So, when the recruiters are searching on LinkedIn, lalu mereka bisa mencari namanya saya, my qualifications, nanti my name itu akan keluar in one of this site, orang yang engage with their talent brand, with my talent brand. Okay, so the main tips dari sini adalah follow the company yang kamu interested in. Engage with the company post. Dan kalau kamu ada koneksi dengan company itu, contoh dari kalian interested untuk bekerja di LinkedIn. Don't forget, you try to get connection. You can connect with me, Dini, Fernando, right? So you want to make sure you have some connections internally, right? With your Gojek or whatever company you are interested in, you also need to do that. Okay, then switch your open to opportunities on your profile. I think Fernando udah mention tadi, but I just want to tap on making sure everyone is aware of what I'm saying here. On your profile, you actually can tap open to work button. Okay, looking for finding a new job. Okay, kamu 40 kali lipat lebih akan dinotis oleh recruiters. Okay, nah yang selanjutnya adalah how to improve your search ranking. Kalau kalian udah bekerja, make sure you update your position. Okay, dan kalau kalian punya skills, of course kamu bilang, aduh aku nggak punya banyak skills nih Kak Vel, aku juga baru lulus, aku nggak pernah kerja. No, it's okay to include the skills that you learn at school. Or when you have organisasi seperti ini, you can include team collaboration,
Kalau kamu jadi ketua dalam komite tertentu, leadership, that is also another skills. When you are learning digital marketing, SEO, when you are doing this study at school, you learn or you pick up certain skills, right? So you want to make sure you include those skills. Okay, and nanti saya akan kasih additional tips, ada satu extra channel lagi di mana kamu bisa terus increase your skills dengan sertifikasi, which is very handy. It's very important for you. Dan yang terakhir, kalau kamu udah ada posisi, number of position yang kamu punya, kayak tadi komite dari mana, atau kamu pas lagi internship, all of these positions, you put that on your profile di LinkedIn. Okay, now some additional tips. Okay, so di LinkedIn, it's very, very important for you to look for referrals. Karena yang namanya LinkedIn itu networking, right? When we're talking about networking, it's a community base. And community itu value referral system. So, LinkedIn members yang dapat referrals itu 4 times more likely to get hired kalau mereka di refer. Jadi kita bilang, kalau kamu pengen bekerja di LinkedIn, you can connect with, let's say, myself. Kak Vel, aku interested nih untuk kerja di LinkedIn. Can you help me to understand what is the culture like at LinkedIn? Can you help me to understand what type of people that they are looking for? Kamu bisa mencari tahu lebih lanjut apakah company-nya ini sesuai dengan purpose yang kamu miliki. Okay? Dan dari situ kamu juga bisa tahu mengenai opening. Boleh nggak, Kak Vel, saya interested dengan job ini. Can you help me untuk aku di-refer? Atau at least, can we have 15 minutes catch-up to have a quick chat whether or not do you think I will be suitable for these jobs? Nah, so if you do that, that would increase your chance untuk get referral. Of course, you cannot force people to refer you. Okay, it is an ask, right? Referrals will help you to get hired. Anywhere between 50 to thousands of applicants. Kalau apalagi kamu carinya di perusahaan yang gede gitu ya, kamu bisa at least langsung land the resume to the TA, talent acquisition team. Referrals juga akan help you untuk increase the probability your profile being viewed, karena kalau kita cuma based on the CV, kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya, terlalu banyak yang numpuk. Okay, so another key tips di sini adalah kalau kamu apply in the first 10 minutes, kamu punya chance untuk hearing back from the recruiters itu juga naik 4 kali lipat, lebih tinggi. Okay, dan biasanya recruiters itu mencari orang itu one role at any given time. Walaupun requisitionnya mereka banyak ya, jadi let's say aku punya 10 yang harus dicari dalam bulan ini. Aku ngepost dulu nih, let's say untuk marketing manager, tadi kita ngomongin marketing manager, let's say ya, kita ngomongin marketing manager. Saya ngepost, saya akan dapat beberapa CV. Nah, ketika saya udah dapat enough CV, aku akan proses nih di pipeline. And then I usually will move on to another role. And then I will move on to another role. So for you to catch early in those process, it is a very good advantage point for you. Okay, and it's your profile, ya ini tadi kita udah sempat ngobrolin juga ya, your profile should tell a story. What do you want to achieve? What are you passionate about? Okay, kalau kamu lihat your LinkedIn profile, that should tell about your personal professional journey. Kayak courses yang kamu attend, what kind of cause atau charity volunteer experience that you do, influencer yang kamu follow. Kalau kamu juga belajar di LinkedIn Learning, kita juga bisa lihat what type of courses nih yang lagi kamu coba untuk pelajarin, skills yang lagi kamu coba untuk help yourself to grow. Yeah. So again, you shouldn't treat your LinkedIn profile as
a place for you to just copy paste your resume. Oke, nah yang nggak kalah pentingnya, tadi saya udah sempat bahas mengenai the fact that you need to include your skills. Dari World Economic Forum, kita melihat bahwa 54% of all employees butuh significant reskilling and upskilling by 2022. Ini dari tahun lalu ya. Jadi di sini kita lihat skills itu berubah sangat cepat. Jadi untuk perusahaan, kalau kita bilang, aduh sekarang lagi abis COVID, banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Kayaknya this time round, competition itu terlalu tinggi. Semua orang lagi cari kerjaan. Aku nggak mungkin deh stand a chance. Karena yang udah pengalaman aja banyak di luar. But apparently, if you think the other way, companies juga facing similar situation. Walaupun kamu lihat kayak banyak pengangguran di luar ya, company juga nggak punya, company juga lagi mengalami yang namanya talent war. Ketika satu company bersaing dengan company lainnya untuk memperebutkan talent yang hanya very small amount. Contoh, apalagi talent yang memiliki keunikan di bidang digital. Ini lagi laris manis ya. Jadi, actually company itu lagi saling bertarung untuk mendapatkan kalian ini, a good quality talents. So, ada gap di sini ketika kalian yang mencari pekerjaan susah. Dan company yang mau cari orang susah. Gapnya di mana? Gapnya itu ada di bawah, which is skills. Skills yang kalian butuhkan itu bukan cuma skills yang mungkin kalian pelajarin di universitas, tapi on the job training. Juga penting banget kamu bisa mengerti yang namanya soft skills, nggak hanya hard skills. Jadi ada yang kita lihat ketika skills ini lagi berganti sangat cepat, kita perlu keep up with it dengan skills yang kita sebut perishable skills. Skills yang akan terus ganti. Kalau let's say dulu aku bilang, oh aku kalau marketing harus bisa ini dan itu. Sekarang skills yang dimiliki 5 tahun yang lalu mungkin udah redundant banget sekarang. Malahan saat ini kita harus ngerti, oh aku mau promoting my job, itu aku harus promote di TikTok atau di Instagram advertisement, atau nggak ada yang jarang banget sekarang yang pakai flyers atau pakai SPG, let's say. So things are changing, the strategy is changing. Tapi bukan hanya hard skills yang harus kita perhatikan, tapi juga top skills, which is coming along on my second slide here. So apart from the skills yang kamu harus honing on the digital side atau technical side, there are some other skills yang akan terpakai. Ini top skills ya sampai 2025. Top skills of tomorrow. And if you see, ini ada banyak sekali skills yang actually soft skills yang bisa kamu kembangkan. Critical thinking, creativity, problem solving, active learning, analytical thinking, resilience, stress tolerance. These skills is very important for you to navigate your day-to-day work ketika kamu udah joining a new perusahaan. So, how you can hone these skills? Nanti kita bisa lihat beberapa tempat di mana kayak ada channel, you can actually learn some free courses. Okay, to help you with your certifications. Indonesia itu lagi mengalami yang tadi saya sebut talent war. So digital upskilling is critical. Kenapa? Digital skills is very important. Based on LinkedIn data, for our member di Indonesia, kalau orang-orang punya at least basic digital skills, kalian itu punya competitive advantage. You have an edge in finding employment opportunity. Apalagi kalau kalian yang di bidang IT atau software engineer yang seperti ini ya, data, itu kalian itu lagi bener-bener in hot demand gitu, let's say. So you need to make sure, even kalau kalian yang nggak memiliki latar belakang atau degree di technical seperti ini, at least you need to get more familiar with the digital skills. Okay, and I cannot agree enough with this last statement over here. Skill-based hiring
is the new norm now. And skills itu the new currency of the future. Oke, banyak banget orang yang pindah cross industry, cross function. Nah, gimana caranya kamu bisa make sure you are competitive di workforce market di saat seperti ini? You have to make sure you have the skills. Ini tadi yang saya sebutkan, there is a channel for you to look for opportunity di LinkedIn. Salah satunya adalah di opportunity.linkedin.com. Jadi di sini kita udah memilih the top in-demand jobs di seluruh dunia. Dan what kind of skills that you need in order for you to be able to do this job? Software engineer kah? Sales representative kah? Jadi bagi kalian yang lagi masih sekolah gitu ya, you can utilize this link untuk just get some certifications to put your profile lebih bonafit, lebih kredibel. Apalagi untuk recruiter ketika mereka melihat bahwa kamu punya sertifikasi, actually that is very saying a very good thing about you. Kamu punya growth mindset, bahwa kamu pengen terus belajar, dan lain-lain. So, please make sure you check this out. Oke, ada beberapa coursesnya di sini. So, my materi di awal itu sampai di sini, Shiva. I am giving up more time for interaction untuk tanya jawab karena I think it would dari perspektif recruitment atau how to land a job, it is pretty much different ya kalau kita yang masih dari mau lulus sama orang-orang yang baru masuk di dunia pekerjaan atau orang yang udah punya 2-3 tahun karir experience di dunia pekerjaan. And I think the interactive tanya jawab itu akan lebih relevan. Jadi ya, makasih untuk Kak Felicia atas materi yang telah disampaikan. Mungkin ya selanjutnya sekarang kita langsung ke Q&A ya Kak. Ya, mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh di chat di kolom ini ya, di kolom Q&A. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, aku juga ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini untuk Kak Felicia ya. Mungkin yang pertama, aku pengen tanya ini sih Kak, ada nggak sih tips agar kita tuh para job seeker bisa cepat direspon balik gitu dari company yang kita tuju saat meng-apply job melalui LinkedIn? Tips agar bisa lebih cepat dapat respons. Okay, this is a very good question. So when you look at the jobs yang direkomendasikan, yang tadi saya bilang kamu harus nge-apply within 10 minutes. Secepat-cepatnya deh, at least begitu kamu dapat the advertisement, langsung klik apply. That is definitely number one. Karena kamu akan meningkatkan 13% kamu untuk dapetin jawaban. Kedua, if you see the jobs, you actually can find out siapa yang nge-post jobnya. Okay, so let me just share my screen if that's better. So for some of the jobs, actually kamu bisa ngelihat siapa sih yang nge-post jobsnya. Kamu bisa langsung reach out kepada orang tersebut. Jadi kamu nggak perlu harus tunggu aja siapa yang nge-post jobnya, langsung di reach out, langsung kamu tanya, hi, I am very much interested for getting this, for applying for this opportunity. Have you seen my my job application? Let me share my screen ya, just give me a minute. So in this case, aku ngeliat di sini, TechM Solution Pte Ltd. When I search on this job, when I click here, I see posted by Sandra. So what I can do, aku bisa langsung reach out ke Sandra. Aku bisa langsung message Sandra. Of course, I hope dia mau connect dulu ya sama saya. Tapi kalau kamu punya premium access, misalkan ya kamu bisa langsung reach out ke beliau. Jadi that's number one. You langsung reach out kepada orang yang nge-post. Two, as what I said, kamu kemungkinan untuk
di reach out balik oleh recruiter akan jauh lebih tinggi kalau kamu dapat referral. So for instance, you are interested bekerja di LinkedIn. Kamu apply kerja di LinkedIn. Kamu udah klik, and then you reach out to the person that posting this job. At the same time, kamu lihat, oh, Kak Vel juga kerja di LinkedIn. Boleh nggak ya, Kak Vel, aku tuh apply untuk kerjaan ini. Kamu bisa kasih pekerjaannya, link for this job. Can I borrow 15 minutes of your time so that I can understand more about the company and the job? Kamu bisa nanya, boleh nggak saya tanya, menurut well, my experience, my personality, ini cocok nggak sih for this type of job? Kalau iya, boleh nggak for you to give me the referral to this person. Try to make it as easy as possible for this person to help you. Karena ultimately you are asking for help. Kadang aku bisa dapat message, banyak actually, orang tiba-tiba datang message aku. Hi Val, good to see you, good to connect with you. I am very much interested kerja di LinkedIn. Aku langsung open, anytime I am available to join. Boleh nggak di-refer ke LinkedIn? Untuk kerjaan apa? Anything. So I was like, you are giving me the job untuk look through the entire job di LinkedIn untuk mencari yang cocok dengan kualifikasimu, yang which is aku juga nggak tahu. This usually akan kamu dapat either orang yang nggak mau pusing, karena orang yang kamu cari itu juga orang sibuk gitu loh. Jadi you try to make it as easy possible for this person to help you. Then the higher the chance for you to get the answer. Jadi satu, kamu reach out kepada orangnya sekaligus yang post. Kedua, kamu reach out kepada orang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut dan kamu kasih tahu job apa yang kamu apply, kenapa kamu cocok untuk masuk dan mendapatkan job tersebut. Your elevator pitch, let's say. Dan ketiga, kamu kasih tahu ini link jobsnya dan ini orang yang ngepost. Do you mind if I ask you to refer for me? Oke, ini akan sangat membantu. Dan yang ketiga, of course, you want to make sure kamu follow company-nya. Kamu search for the company, LinkedIn, you like the company. Kalau ada post, you try to like or comment on the post. And you try to connect as much as possible kepada orang-orang yang sudah bekerja di sana. Maybe the easier way for you adalah melihat apakah ada common ground. Let's say orang yang bekerja di LinkedIn, yang orang Indonesia juga, atau orang yang alumninya dari sekolahanmu. So, yang have something in common with you. Then, you have something to discuss. Okay, so hopefully that helps you untuk get some tips how you can get a better result. Okay, ada further question? Is that answering your question? Your question, Shiva? Banget, iya, banget. Jadi ini ya Kak, berarti selain kita harus apply earlier ini, berarti kita juga harus ini ya berani buat nge-reach out ke orang yang nge-post job vacancy itu gitu ya. Oke nih Kak, ini ada pertanyaan masuk dari Kak Azam. Kak mau nanya bagaimana mencocokkan antara LinkedIn dengan CV dan apakah semua yang ada di CV dengan LinkedIn sama persis atau bagaimana? Jadi mungkin ya apakah semua yang ada di CV itu bisa dimasukin di online profile-nya LinkedIn atau bagaimana gitu Kak? Terima kasih katanya gitu. Good question. So let me share again my screen. Aku tadi sempat mention bahwa your LinkedIn profile shouldn't be a place untuk kamu copy paste your resume. Okay? And what it means adalah apakah artinya aku bisa ngarang bebas aja di LinkedIn? Yang enggak juga, ya kan? Jadi kamu harus bisa make sure juga kalau kamu kerja itu time frame-nya tuh sama yang kamu masukin di CV dengan your LinkedIn. Actually CV kamu bisa membantu kamu dalam masukin your experience. So for instance, saya start masuk dari LinkedIn itu dari November 2019. Di sini sama.
Oke, saya masuk Euromonitor start dari September sampai November. Ini sama. So up to this point, it's similar. Untuk further on what do I do? Ini kan extra details ya about what I do in the company. Nah, untuk ini apakah exactly sama seperti apa yang saya lakukan di on my resume? No. Actually, I make style saya di sini adalah saya membuat ini sebagai kayak story-nya saya. What do I do? Who is this company in the first place? Jadi saya memberikan certain understanding, a very short one, tentang company-nya. Terus why I like what I do. What do I do di sini? Oke, dan kamu bisa masukin multimedia, kamu bisa masukin some presentation. Kalau kamu ada presentation yang kamu udah masukin atau kamu punya case study, kamu bisa masukin di dalam. Jadi itu perbedaannya. Kalau di CV kan kamu nggak bisa masukin that kind of media ya. Kamu cuman semuanya tulisan. So over here you can make it very kinclong lah, let's say. Jadi lebih engaging. Dan the difference between your LinkedIn dengan your resume, it is your personal story kan, yang tadi saya bilang. Jadi you have your tagline. Jadi kamu harus membuat kayak tagline yang catchy. Kalau kamu lagi open to work, terus kamu juga bisa masukin some feature apa yang kamu rasa representing yourself, the cause yang penting buat kamu, atau kamu misalkan bisa kasih tahu your award winning competition or anything yang di sana, kamu bisa featurein. Dan activity kamu itu menjadi part of your profile. Jadi you want to keep engaged in the platform. Nah, again ini akan beda dengan apa yang kamu tulis on your CV. Oke, ini malahan jauh lebih lengkap untuk menggambarkan kamu sebagai individual. Oke, about di sini saya menceritakan sedikit tentang my personal life, my personal personality, let's say, and then I put some keywords. Jadi ketika orang mau mencari account management, employee engagement, nah at least they actually can find it on my page. Oke, bisa kelihatan dari the search engine yang tadi aku kasih lihat. Kita masukin your education, license, certificates. Ini tadi saya juga sempat mention. The more license, the more sertifikasi yang kamu punya, it would look very good on your profile. As if, oh orang ini pengen belajar. Okay? Don't just look for kayak for the sake of just posting ya, of course, but you want to look for something yang memang relevan untuk skills kamu. Okay? Ada 50 skills yang bisa kamu register di LinkedIn. Of course, you don't want to bluff, but you can put that kalau memang ada rekomendasi. Jadi kamu bisa minta your ex-boss atau dosen untuk give some recommendation to you. Oke, jadi I hope that answers ya bagaimana perbedaannya LinkedIn dengan your resume. By all means, it should tell your professional side, but not only just about your experience, apa yang kamu udah achieve dan lain-lain gitu doang, tapi aspirasi kamu, especially for you yang masih belum kerja ya, yang baru mau lulus. Your experience di organisasi itu juga penting banget. Oke deh, jadi tadi sudah ada yang bertanya dari kolom live event dari Pamela. Boleh bertanya bila mana hanya cuma dilirik recruiter tetapi telah saling melihat apa harus dikirim pesan? Oke, maksudnya kalau recruiternya udah ngelihat kamu dan kamu udah lihat recruiternya balik. Dan Betul. kamu interested dengan interview ya. Ya, betul. Itu kira-kira kita perlu mengirim pesan kah atau bagaimana, Kak? This is a good question. Jadi, terus apa dong next step-nya, right? So, you can reach out kepada recruiter tersebut. Let's say she is posting a job. You like this job, right? Kamu mau apply for this job. Kamu udah apply. Then the recruiter udah check on you.
what you can do adalah you send a connection request, lalu kamu can send a message. Hi, thank you for looking at my profile. I have kamu bisa bilang I have applied for this job application. Would you mind to check it out, atau can I understand apakah my profile itu cocok dengan what you're looking for. Maybe we can arrange a quick chat. Jadi kamu bisa ngomong sama rekruternya. Jadi jangan ditunggu aja. Nggak apa-apa kamu mau lebih agresif ya. Oh, oke. Jadi ini agresif dalam segi lebih positif gitu ya Kak Felicia, agar kita juga jadi mendapat perhatian nih dari rekruternya. Oh, anak ini memang aktif dan betul-betul niat nih untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Of course, that's resourcefulness, right? Kamu bisa thinking outside the box. Persistency, ketika kamu nggak dapat jawaban, kamu proaktif, reaching out, nothing to lose again. Kalau nggak dibalas, it's okay. Life is that way, right? Kadang-kadang kalau nggak dapet ya nggak apa-apa, kita harus move on. But at least there is a chance untuk kamu dibales. Kalau kamu nggak kirim sama sekali, there will be zero chance, right? Oke, menarik banget tuh Kak Felicia jawabannya. Terima kasih banyak. Mungkin di sini aku melihat Shiva sudah bergabung kembali ya. Iya. Hai, ya, sorry Kak. Silakan Iya, tadi Shiva. lagi ada. Sorry ya Kak, tadi ada kendala teknis bentar. Good. Mungkin untuk next question-nya dari Oxy Tiovani, apakah CV boleh berbeda-beda isinya tiap apply? Misal melamar product management acceleration yang dilampirkan training tentang itu, kemudian melamar menjadi audit ISO 9001 yang dilampirkan semua tentang sertifikat dan pelatihan tentang itu. Apa semua sertifikat dilampirin, tapi jadi 2 atau 3 halaman CV, atau CV 1 halaman saja tapi isinya dipilihin gitu. Terima kasih Kak. Wow, this is a very good question and showing that you do pay attention tentang tadi personal brand kamu. How do you want to be seen? Okay? Untuk kalau CV, by the way, it is ideally kamu pengen lihat apa yang dicari, lalu kamu bisa match dengan apa yang dibutuhkan. Jadi contoh, aku mau apply for sales position. Aku akan sesuaikan my job, my experience, my resume dengan jobs tersebut sebagai sales. At the same time, aku punya pengalaman untuk bekerja sebagai marketing eksekutif, kayak misalkan untuk ngelihat di bagian marketingnya, right, on the back end. Then I want to see my experience yang cocok dengan itu. Malahan this is showing your sensitivity. Kamu nggak cuma ngedump everything, kerjaannya dikasih ke rekruternya. Lebih bagus kamu punya 1 lembar, tapi that is precisely apa yang dicari oleh orangnya. Malahan ketika kamu udah lakuin ini, kamu bisa langsung reach out kepada rekruternya. Karena ini spot on, benar-benar sesuai dengan apa yang dia cari. A lot of time, the recruiters actually having a hard time. Karena a lot of people these days itu very inconsiderate ya. Mereka just apply sembarangan. Orang yang dicari IT, yang apply adalah customer service. Jauh gitu loh. Kayak mereka nggak ngerasa, ya nothing tulus, aku tinggal apply aja, yang ngeliat kan kamu, bukan aku, ya kan? But that is very inconsiderate gitu. Jadi ketika kamu mikirin dari recruiter's perspective, I would say the recruiter will be appreciative. Dan kalau kamu mau reach out kepada mereka, I think your chance is higher. Oke, thank you Kak jawabannya. Terima kasih juga buat Kak yang tadi sudah nanya ya. Lalu selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Kak Bilvi. Kak Felicia, bagaimana caranya agar bisa dilirik atau dipick oleh perusahaan di LinkedIn, walaupun saya dari jurusan yang mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, tapi saya memiliki skill yang dibutuhkan oleh lowongan yang disediakan oleh perusahaan.
Ini yang kita sebut sebagai skill-based hiring. Even di LinkedIn juga udah ada, di Singapura udah mulai kayak gini, yang namanya skill path, right? So, kamu walaupun memiliki background yang berbeda, tapi kamu memiliki skills tersebut. Jadi kamu asal sudah ada punya sertifikasinya dan lain-lain, you actually can apply for that. So, kalau kamu bilang, what you're asking is Indonesia. Saya kerjanya di Indonesia, tapi saya mau nge-apply-nya kalau LinkedIn nggak ada di Indonesia, adanya di Singapura. Then, it needs further steps ya. Kamu harus reach out dulu kepada orang yang di Singapura tersebut, apalagi ada lowongan nggak nih, kalau orang dari Indonesia, kalau mau pindah ke sana, visanya lagi bisa nggak? Nah, of course, lebih repot gitu ya. But then, kalau yang kamu bilang adalah skills. Oh, aku dari background yang berbeda. Nah, misalkan aku dari HR, sekarang aku mau ke sales. For instance, why do you want to move from one function ke function lainnya? Kalau kamu punya a good purpose, ada good reason behind it, and you already equip yourself to have the skills that are needed, I would say kamu bisa tetap apply. Karena kamu bisa masukin skills-nya. Apalagi kalau kamu punya sertifikasi ya. Dan kamu, mungkin ini akan sangat membantu kalau kamu punya referral. So you can speak with the people internally. Lebih bagus juga kamu bisa cari orang-orang yang dari yang memiliki similar perspektif kayak kamu. Contoh, for instance, my husband, dia dari engineering field. Terus dia berubah field-nya menjadi sales, strategy business development. So he has been through that transformation. And for somebody kayak younger generation reaching out to him, "Hai Ko, boleh nggak tanya-tanya how actually you manage untuk cross different function seperti ini sih? What is your tips?" Jadi kalau kamu bisa dapetin, kamu juga bisa search gitu ya for the person within that organizations yang mungkin mengalami similar type of transformation. Most likely that person yang akan lebih invested karena dia punya pengalaman yang sama. And again, you have a purpose of reaching out. Kalau kamu punya referral, it might be easier. Kalau enggak, mungkin nanti dari caranya that algorithm mungkin nggak ketemu atau apa. Jadi kamu harus make sure your keywords, your summary itu mention about the new skills yang kamu mau punya atau job yang kamu mau apply. Oke, thank you Kak buat jawabannya. Terima kasih juga buat Kak Bilvi untuk pertanyaannya ya. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Kak Arsi Fatur Rahman. Kak, cara meminta rekomendasi di LinkedIn dengan bahasa yang profesional ke relasi yang pernah bekerja sama dengan kita bagaimana ya untuk menambah kredibilitas skill dalam mencari kerja? This is another good question. Gimana caranya dapat rekomendasi? What I would suggest adalah give one first. Kalau kamu mau dapat rekomendasi, kamu give rekomendasi dulu. Right? And after you give the recommendation, of course kamu nggak boleh punya pikiran kayak, aku kasih kamu rekomendasi, you owe me, okay? You have to give me back. Of course you don't have that mindset, right? Tapi kamu give duluan. And then you can request for recommendation. Jadi secara perlahan, sebelum kamu kirim, it will be good for you to nudge dulu. By the way, since we are working together and I really look up to you, your opinion to matter for me. Would you mind to give me a recommendation? That would mean a lot. Okay? Oke, thank you ya Kak. Thank you juga buat Kak Arsi untuk pertanyaannya. Ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Kak Maulani. Kak Felicia mau tanya, apakah bisa kita melamar yang masih berhubungan dengan background kita, tapi pengalaman kerja kita tidak sesuai? Misal backgroundnya teknik industri, tapi pengalaman di admin, dan mau melamar supply chain management. Untuk melamar siapa aja boleh. Menurutku gini, kayak kamu bilang gini, aduh ceweknya cakep banget, gak berani nembak, takut gak dikasih.
kalau kamu nggak nembak, gak bakalan pernah ada kemungkinan. Jadi kalau if you never try at all, you have zero chance rather than when you apply for it, right? So my perspective, principle stay the same. Kamu kalau mau, you have to show certain steps. Tapi kamu nggak bisa kayak aku punya pengalamannya, backgroundnya, degree di sini, pengalamannya ini, mau apply-nya itu. What makes you want to jump from one end to another end? Purpose-nya apa? Apakah ini passion kamu? If it is your passion, do you have the strength in this position, in this role? Harus ada kesamaan antara passion dengan strength. Kalau kayak kamu bilang, aku passionate banget jadi penyanyi, tapi nggak bisa nyanyi gitu. Kan gak nyambung ya kan? Jadi kalau kamu misalkan punya background-nya sekolah atau kuliahnya di bidang IT, engineering, kamu punya background kerjaan di admin, kamu mau apply-nya di supply chain, ada koneksinya di mana? Korelasinya di mana? Kalau memang ada korelasi, let's say, oh dulu walaupun aku kerjanya degree-nya adalah di IT, tapi aku internnya di supply chain, and I really like that. Terus aku punya pengalaman kerjanya di sini, tapi somehow walaupun aku jadi admin, aku work very close with the supply chain team. Then there is a correlation. Kalau kamu cuman tiba-tiba hinggap aja, tapi nggak ada purpose gitu ya, kayak why? Orangnya bakal bingung gitu, kayak kok ngaco gitu. Ya kan, bingung tapi kalau kamu ada alasannya yang jelas, kamu ada purpose-nya, aku pengen pindah karena aku ngerasa memang this is my strength point. What else can I do though? Karena aku nggak punya pengalaman di situ. Nah, this is smart thinking ya. Kalau kamu memang udah bener-bener tahu this is my strength, this is my passion. Walaupun aku nggak punya pengalaman sama sekali, what I will need to do adalah get some certification. Belajar dulu. Then you try to reach out kepada perusahaan yang mau kamu apply itu. Let's say even better, kamu bisa langsung reach out kepada the person yang di bagian supply chain. Again, internal connection, networking, it's gonna help. Okay, otherwise it's kind of unlikely kalau recruiter yang ngelihat kamu punya background dari IT dan admin, tiba-tiba lagi nyari supply chain nama kamu muncul. It's very unlikely. So you need to have interference. But if you know your passion, your strength, go for it. Tapi kamu harus tunjukin ya, kamu punya bagian dari mana. Oke, berarti emang harus punya alasan yang kuat gitu ya Kak. Entah emang passion kamu di situ ataupun strength kamu di situ gitu ya, biar nggak terlalu lompat-lompat gitu. Oke. I think bukan cuma nggak boleh sih, kalau itu perusahaannya papamu, kamu mau nyoba-nyobain nggak apa-apa ya kan. Tapi ini kan pertanyaannya bagaimana biar bisa dilirik lebih cepat oleh recruiter. Karena kalau dari recruiter, saya punya orang yang memang degree-nya dari supply chain atau logistik, kerjanya di supply chain dan logistik, dia apply for this supply chain dan logistik. The likelihood itu tinggi sekali untuk orang ini dilihat. Giliran saya, nggak ada sama sekali. Why the recruiter want to look at me instead of this person? Ya kan, ngerti nggak maksudnya? Likelihood-nya very low. So you need to have, justru the more you need to showcase why it needs to be me. Personal branding, referral network is very important. Oke. Ya, gitu-gitu. Oke. Thank you ya, Kak. Lalu ada ini lagi, pertanyaan lagi. Waktu yang tepat untuk apply job di LinkedIn itu kapan ya? Mungkin ya di jam-jam kerja kah? Atau malah di jam-jam yang break kayak gitu-gitu? Oke, this is a good question. Kalau jam untuk kamu nge-post, maybe ada. Kalau untuk nge-apply, you look at that the job recommended for you. So kalau kamu download LinkedIn apps on your phone, you will be able to see jobs recommended for you. Once you have that advertisement, once you see that, apply directly. That is the best time. Bukan di timingnya, karena actually semua pakai AI sih kalau di LinkedIn. Jadi tetap akan masuk ke dashboard mereka. Tapi again, rule of thumbs-nya adalah try to apply within 10 minutes.
Oke, within 10 minutes. Yang apply earlier berarti ya Kak, benar kayak tadi gitu. Secepatnya. Secepatnya. Oke, berarti sekali lihat gitu langsung kayak oke lah langsung apply gitu ya. Kalau memang interested Bisa. ya dengan job ini, jangan semua job kamu apply juga. Iya, itu sih kebanyakan yang di ini ya, maksudnya kebanyakan dari teman-teman job seeker nih kayak udah frustrating, udah kayak ya udahlah yang mana aja kita langsung apply kayak gitu kan. Jadi mungkin itu jawabannya ya teman-teman. Jadi harus tetap di apa ya, kayak tetap tentang yang tentang pekerjaan yang kita interested to gitu ya. Mungkin ini adalah The more you are relevant to that job, the likelihood makin tinggi. Jadi kalau contoh ya, karena gini loh, HR sendiri itu benci dengan orang-orang yang begitu. Yang ya ampun, ini jelas-jelas nggak ada hubungan sama sekali, ngaco banget tapi nge-apply. Why you have to make my life harder gitu. You don't want to be on that book ya, blacklist book. Okay, so you want to make their life easier. That's why kalau kamu punya pengalaman, malahan kamu tadi pertanyaan dari siapa yang bagus banget itu. Should I di alter? Yes, by all means. Dan ini justru meningkatkan your quality. Jadi semakin nanti kamu ke depan, kamu akan matching the application-nya itu butuhnya apa, kamu punya skills butuhnya apa, lebih cepat untuk kamu dapat interview gitu. Oke, thank you Kak. Mungkin ini lagi ada pertanyaan, banyak banget sih pertanyaan yang masuk. Bagaimana cara membedakan job vacancy yang trusted sama yang fake? Soalnya kan emang di sosial media ini kan kita bingung juga ya, maksudnya nggak tahu ini beneran job vacancy-nya itu beneran trusted atau cuman buat ya gitu. This is a very good question. So I'll share my screen for you. Sorry, just give me a minute. Let me share my screen. There you go. So, kalau kamu melihat jobs yang ada di sini, kamu masuk ke jobs, dan ini directly kepada perusahaan. Ya. Jadi ketika let's say kamu lihat any jobs, radar, aku nggak pernah dengar juga kan jobsnya kan, perusahaannya. Jadi mungkin juga dia spamming atau ini mungkin juga ngebluff gitu. But one thing, kalau orang biasa pengen bohong atau pengen berniat jahat dengan job ini, kalau mereka minta kamu untuk kayak transfer uang kah, atau disclose a very personal information kayak your credit card, atau oh ini untuk kamu punya salary gitu ya, kita mau make sure kamu diregister di kita duluan. Yang seperti ini very unlikely. Okay, when it comes to money, when it comes to your very personal information, kayak oh aku butuh kamu punya KTP, aku butuh NPWP dan lain-lain, then you have to think twice or ask for verification. Okay, terus kedua, kalau seandainya kamu udah dapat pekerjaan, you can check on the company. Kalau itu di tag to the company page, biasanya company-nya itu legit. Ada juga company yang ngepost pakai regular LinkedIn profile. Contoh, nah ini adalah real company. Kalau yang kamu lihat ada informasi mengenai company-nya, ada employees-nya, ada jobs, ini adalah company profile. Sedangkan, contoh mana ya, career page. Nah, contoh nih, ini salah juga nih. So, ini saya nggak bilang ini adalah spamming ya, tapi mungkin ini mereka masih belum ngerti gitu. Ini adalah ini individual page. Ini individual page yang memasukkan company page. Okay, so this you need to think twice. Kenapa? Karena mungkin juga ini dipost oleh perusahaannya, Aquaproof. Or ini mungkin juga dipost oleh orang sembarangan, tapi atas nama Aquaproof. So we don't know. Kalau mereka punya page yang benar, itu adalah biasanya seperti ini. Jadi when it is posted under a real company page, it is usually a legit
Oke, kalau yang di individual page, you think twice. Look for more. Oke, dan yang kedua, pokoknya kalau ada anything to do with money, anything to do with your very personal information yang bisa disalahgunakan, don't directly entertain. You need to ask more information about the company. Oke, thank you Kak. Berarti emang harus ini ya, yang lebih terasa tuh yang di company profile, bukan yang di personal profile gitu ya. Betul. Harusnya kita bisa memilah-milah sendiri gitu ya. Berarti teman-teman. Oke, ini ada lagi pertanyaan Kak dari YouTube, dari live YouTube ada pertanyaan dari Wina Zima. Izin bertanya Kak Felicia, ada kondisi di mana apabila di saat sudah mulai kerja, lalu seminggu setelah bekerja itu ada perubahan untuk tempat kerja dan divisi saat melamar pekerjaan. Itu bagaimana ya Kak menyikapinya? Tidak. Gitu. Maksudnya pertanyaannya adalah, saya daftar kerja untuk kerja di Jakarta. Tiba-tiba setelah 1 minggu kerja, ditempatkan di Banjarmasin misalkan gitu ya. Iya, misalnya gitu. Of course, it is back on you. Karena kan pekerjaan ini kan dari dua belah pihak ya, nggak satu belah pihak. Tapi mungkin juga memang nggak bisa di-avoid gitu. Memang company tiba-tiba ada kebutuhan untuk pindah tempat atau for some reason harus taruh di sana. Then you look back, apakah kamu mind untuk bekerja di luar Jakarta misalkan? Atau is this changes really impactful for you? For instance, saya kerja di LinkedIn, tiba-tiba minggu depan saya punya divisi dipindahin, semuanya harus bekerja di Malaysia. Of course, itu haknya LinkedIn juga ya. Tapi dari saya sendiri, apakah ini memungkinkan untuk saya? Oh, saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya suami. They have their own commitment in this place. Ya nggak bisa sembarangan saya pergi. Then, I would probably ask, apakah ada divisi yang lagi dibuka yang saya bisa apply while I can still stay in this cabang. Kalau emang masih nggak bisa, ya mau nggak mau ya kita berarti harus cari pekerjaan yang lain. Oke, berarti emang back to ourselves again gitu ya Kak. Berarti terserah kalian, itu pilihan kalian gitu ya. Nggak harus juga diiyain gitu kan. Nggak pasti harus diiyain, karena kan agreement-nya pas lagi kamu dapat pekerjaan itu adalah this arrangement. Kalau mereka ternyata bisa remote working, ya even better. Sekarang kan juga banyak perusahaan yang udah mengizinkan gitu ya remote working. So if they allow that, then it's even better. Tapi kalau tidak, ya it's back to you. Yeah, okay. Hopes that answer your question ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Lisa nih. Kalau kita ikut course yang free di LinkedIn itu, apakah sesignifikan itu untuk meningkatkan personal branding kita? This is a very good question, and the answer is definitely yes. One of the key element yang dicari oleh perusahaan saat ini bukan hanya kamu lulusan dari mana atau nilai GPA kamu berapa. Even untuk orang yang sudah bekerja sekalipun, actually for the recruiter, ketika mereka melihat on your profile you are continuously learning, it is sending a very good signal bahwa kamu punya growth mindset, personal development. Dan for company, they would rather invest in people yang punya growth mindset. Karena aku kalau hire seseorang dengan kemampuan 7 saat ini, tapi dia punya growth mindset, satu saat dia bisa 9, bisa 10. Ketika saya hire orang dengan kualifikasi udah 8, by right lebih bagus dibandingin yang 7. Tapi fixed mindset, wah gue udah jago, udah biasa, ini kerjaanku makan sehari-hari. Kalau disuruh latihan lagi atau disuruh training lagi, I don't see the need deh. Aku udah biasa, tenang aja, pasti bisa. Usually, this kind of people itu udah stuck. Walaupun dia punya pengalaman lebih bagus gitu ya, 8, but the potential is stay there. Tetap 8. For companies, which is the better investment, you think? Yang sekarang 7, tapi mungkin bakal jadi 9 dan 10, 11? Atau orang yang udah 8, tapi stuck di situ. Right? So, with you just putting some certification, itu
kasih signal bahwa kamu tuh mau belajar. And it's a very good signal. Oke, thank you Kak. Berarti sangat amat signifikan ya kalau misalnya kita mencoba mengambil kelas free di LinkedIn gitu ya. Mungkin juga teman-teman. Dan itu juga link to your skills. Sorry, Siva. Jadi nambah. Itu link ke your skills ya. For instance, kamu tadi ambil sertifikasi yang tadi dari opportunity.linkedin.com. Nah, kamu mau berubah. Tadi ada salah satu pertanyaan bicara seperti itu juga. Mengenai kalau saya mau berubah bagaimana? Dari background dari mana, tiba-tiba mau kemana gitu kan. It's completely different though. Nah, what you can do, you can check. So, I can search for this type of job dan aku bisa belajar. Yang dibutuhkan tuh skills apa. Jadi ketika kamu cari sertifikasinya, itu juga bakalan include on your jobs, on your skills, sorry. Here, for instance, aku nggak punya pengalaman di data analyst, tapi ini lagi booming ya, dan the demand for data analyst itu lagi tinggi sekali. So, I want to learn to become a data analyst. So, learning data analytics, exploring, describing data, dan lain-lain. Tableau is essential. So, when I finished with this lesson, with this course, my profile di LinkedIn would automatically nambah skills-nya. Oke, karena kamu belajar tentang data analytics. Tadi, your skills itu akan automatically di-adjust, ditambah. Terus, automatically kamu juga bakalan dapat sertifikasinya. Setelah kamu selesai ini semua, nah, kamu bisa start the exam agar kamu bisa dapat sertifikasi. Okay, so it will make your transition, especially kalau kamu mau pindah haluan gitu ya, it will make it a lot easier. Oke, thank you Kak. Berarti boleh dicoba ya teman-teman buat take course di LinkedIn ya semuanya. Biar bisa nambah-nambah skills juga. Oke, kayaknya ini ada pertanyaan terakhir Kak dari Kak Dara. Kira-kira apa saja kesalahan saat menambahkan connection di LinkedIn yang perlu kita hindari? Connection di LinkedIn yang harus dihindari. I would say don't just spam orang gitu ya. Connect ke semua orang tanpa purpose. So I believe whatever you do, you need to have a purpose behind it. So for instance, I want to increase my connection. You can think smart. So for instance, aku mau nambahin koneksi aku karena aku interested dengan IT industry. Kamu bisa lihat your alumni di universitasmu yang udah bekerja di perusahaan-perusahaan IT. Kamu connect dengan mereka. Jadi kamu bisa tap on their network. Itu smart connection. Okay? For instance, kamu bisa bilang, oh, Kavel banyak kenalan orang HR berarti ya. Oke, aku mau kenalan sama Pak Kavel. Jadi, aku bisa dapat tap into the connection of the HR. Ini purposeful connection. So, by all means, kalau kalian mau connect, gak apa-apa ya. I can accept you, so I can share my network. But, I mean, that is just one example of how you can utilize your connection. Atau nggak kamu bisa bilang, oh, at least aku pengen menambah my connection. Nah, start from my classmates. Atau start from my people yang within the same organisasi. Itu bisa. Oke, dan itu purposeful. Oke, you can increase from there. Tapi jangan sembarangan aja gitu karena connect sama orang. Yang paling nggak boleh adalah kamu juga jadi spamming orang. Contoh juga, aku ada dapat beberapa, terkadang ya, kayak orang gak jelas cowok gitu message, oh, you look pretty atau apa. Don't do such things di LinkedIn, okay? Ini professional network, so don't do that. Oke. Benar-benar Kak, Oke, kayaknya itu merupakan pertanyaan terakhir dari teman-teman ya Kak. Mungkin sekarang kita sampai di penghujung acara untuk di sesi kali ini. Jadi sebelum menutup acara, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan dari sesi ini ya teman-teman.
Jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Felis sekarang ini, berarti kita itu harus bisa memahamin dulu kayak ngapain sih kita mau bikin profile di LinkedIn, buat apa sih kita buat apa sih kita bikin profile di LinkedIn, terus habis itu kalau misalnya udah ada nih tujuannya buat nyari kerja, buat emang harus diniati terlebih dahulu gitu kan. Terus habis itu kita bisa create profile di LinkedIn dengan memaksimalkan semua fitur yang ada di LinkedIn ya teman-teman. Yang tadi udah dibilang kayak minta referral kan bisa gitu. Terus juga harus punya skill yang relevan. Jadi kalau misalnya belum ada skills yang relevan, kita bisa juga join di kelas yang LinkedIn yang tadi barusan Kak Felicia ngomong itu. Dan juga untuk step akhirnya itu kita harus bisa meng-apply di early time gitu. Jadi kayak misalnya 10 menit pertama itu emang yang paling bagus buat kita meng-apply suatu pekerjaan kayak gitu. Jadi baiklah, sebelum mengakhiri acara hari ini, saya persilahkan Kak Felicia untuk menyampaikan closing statement nih kepada teman-teman, bisa berupa motivasi atau pesan-pesan gitu. Silakan Kak. So, I would say kalian ini masih muda, keep exploring. Kadang-kadang apa yang kalian pelajarin, sampai apa yang kamu punya first job, sampai di mana akhirnya kamu berhenti, itu akan sangat berbeda. Even my personal story testify to that. If you see my profile, aku juga looking for a few things ya, sampai akhirnya I stand where I am right now. So it's very important for you to understand your strength and your passion. Karena ketika kalau kamu ngelihat kamu berhenti di passion kamu, dan kamu juga bisa melihat itu cocok dengan strength kamu, kamu tuh akan flourish. Kamu akan showing your best at work, and ada purpose di situ. Okay? Dan bagaimana caranya you get there? Of course, you need to see what is needed in the industry. Okay, apa yang bisa kamu bring into the table to the company? Remember, kamu bisa coba untuk networking, karena networking is very efficient. Okay, your network is your net worth. So personal branding will really help you. If tadi my own personal journey, hopefully bisa membantu kalian untuk melihat, I am nobody. I had a hard time to find my first job, even though after I graduated from a school di luar. Okay, it doesn't say anything. But actually ketika aku udah bener-bener pakai my LinkedIn, it really helps me to end up di dream company-nya yang aku pengen capai. Okay, so hopefully my personal journey can help you, so you don't have to follow my own path. You can bisa langsung ke tempat yang lebih baik. Okay, take care.